Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah terberat yang diterima Rasulullah SAW adalah istiqomah, yang kalau kita artikan dalam satu kata yaitu konsistensi, ajeg dan terus menerus. Sifat baik ini menjadi ukuran sejauh mana intensitas kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebagian besar penyimpangan yang terjadi di dunia ini disebabkan ketiadaan konsistensi. Seseorang yang mengetahui aturan tapi kekuatannya untuk berpegang pada aturan itu kalah oleh hawa nafsunya, akhirnya ia melakukan penyimpangan. Sedikit menggambarkan bagian dari dimensi istiqomah ini, Rasulullah SAW bersabda, wa anna ahabbal a'mal ilallahi adwamuha wa inqalla. Dan sesungguhnya amal yang paling baik dicintai Allah adalah yang langgeng meskipun sedikit. Mohon jangan salah mengerti yang kontinu meski sedikit. Penekanannya pada kontinuitasnya, bukan sedikitnya. Artinya, jika mampu langgeng dan banyak, itu jauh lebih baik dan lebih mulia. Mengapa kontinuitas yang ditekankan dan kuantitas adalah urusan berikutnya? Sebab hal itu menunjukkan sejauh mana rentetan amal yang kita lakukan tertanam menjadi karakter yang menyatu dalam kepribadian. Maka sedikit tapi konsisten itu lebih baik dan lebih dicintai Allah. Jauh lebih baik daripada amal yang banyak tapi hanya sekali waktu tanpa menimbulkan bekas sedikit pun. Sebab ini menunjukkan keberhasilan amal yang disebut dengan lifestyle atau karakter atau gaya hidup itu. Maka perlu kiranya tahapan-tahapan yang menjadi panduan kita untuk menuju istiqomah ini. Yang pertama, perlunya keikhlasan niat dan motivasi. Manusia adalah makhluk yang lemah. Maka jika ada orang yang beramal hanya untuk manusia, akan mudah putus harapan. Gampang terhenti amalnya. Begitu jika beramal karena materi dan makhluk secara umum, tak ada yang kekal dan langgeng, sehingga tak kukuh jika dijadikan sandaran amal. Sedang Allah adalah yang abadi, zat yang maha kekal. Janji-janjinya pasti, pun termasuk surga dan neraka. Maka jika ingin amal kita awet dan berjangka panjang, sandarkanlah amal itu kepada Allah dan ikhlaskan niat karenanya. Yang kedua, mengikuti sunnahnya, sunnah Rasulullah SAW. Kehidupan ini berjalan mengikuti rumus-rumus tertentu. Ada zat yang maha detil yang mengatur semuanya. Sampel sederhana, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Siang membawa rasa panas dan malam menghadirkan ketenangan. Begitu juga pada diri manusia. Tak makan lapar, tak minum haus, aktivitas berlebih akan letih,
tak pernah berolahraga maka akan sakit. Ini rumus-rumus alami yang sudah diatur Allah Subhanahu wa taala, yang pada gilirannya disebut sunatullah. Nah, rumus ini akan membantu manusia untuk menjaga konsistensi amal. Jika ingin amal kita langgeng, janganlah menentang arus. Sistem kebut semalam, lembur menahan kantuk dan lapar, berinfak tak kenal ukuran. Ini indikator-indikator menentang sunatullah. Bukan begitu sifat-sifat amal yang istiqomah. Itu bukan saja menurunkan kualitas kerja, tapi juga tidak baik bagi onderdil fisik dan psikis manusia. Mungkin pernah mendengar petuah, sama-sama berjumlah 20, tapi 2 kali 10 itu lebih baik daripada 10 kali 2, apalagi 20 kali 1. Jadi ini yang perlu kita mengerti. Yang ketiga, yaitu menghindari berlebih-lebihan, atau dalam bahasa agama yaitu hulu. Berlebihan itu tidak proporsional. Maka tentang definisi berlebihan atau hulu ini sedikitnya banyak relatif, bisa berbeda pada setiap orang. Bagi yang sudah lancar membaca Al-Quran sehari 1 juz mungkin standar, tapi bagi yang belum bisa atau baru bisa membaca Al-Quran sehari 5 halaman barangkali terlalu banyak. Nah, hulu atau berlebihan dalam beramal adalah banyak melebihi kapasitasnya. Ketika sedang semangat beramal terus-menerus sampai lupa waktu, ini juga rupanya tidak baik. Namun di lain waktu ketika ngelokro tiba-tiba berhenti secara total, maka wajar saja ia beramal secara tidak proporsional, mempergunakan potensi diri, fisik maupun psikisnya di luar batas. Ibarat mesin yang digunakan di luar kapasitasnya, maka ia akan cepat rusak dan aus. Beginilah salah satu dimensi istiqomah mengajari kita, yakni karakterisasi amal. Yang Allah inginkan adalah setiap ritual dan rutinitas amal ibadah kita bagaimana bisa membentuk kepribadian kita, menjadikan pelakunya sebagai sosok yang tekun, ulet dan konsisten apapun kondisi yang meliputinya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, kebaikan dan ibadah secara konsisten. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.